Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So today saya mau menyampaikan satu buah kabar juga. Jadi saya tadi baru dapat informasi dari YouTube ya. Ini emergency live yang soal perang di Israel. Ini sayangnya harus di take down ya oleh YouTube. Oke, as you can see, it was removed ya. Dan saya sebenarnya bisa take action, tapi saya pikir memang itu adalah konten yang cukup sensitif ya. Kita udah bahas di live streaming itu, jadi memang ya yang udah lihat, yang udah nonton, dan terutama buat mereka-mereka yang istilahnya ikut pada saat live streaming, ya mudah-mudahan udah bisa menyerap informasi yang saya sampaikan. Balik lagi teman-teman, highlight utamanya pada saat itu kita review ya, pada saat kita mengadakan live streaming, saya menekankan soal bagaimana sebenarnya ada kondisi terkait dengan potensi serangan dari Hamas ke Israel ya, itu bisa lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jadi kita bukan cuma ngomongin soal Israel dan Palestina aja, tapi kelihatannya ada campur tangan dari satu negara tetangganya yang juga bisa dibilang cukup berpengaruh, terutama untuk masalah energi. Dan oleh karena itu mengubah bias saya terhadap Bitcoin, mengingat kondisi Amerika saat ini itu sedang mendekati winter. Terus ada beberapa kali tadi Kak Vicky ya, sebenarnya bukan beberapa kali sih, beberapa waktu lalu Kak Vicky itu adalah salah satu orang yang viewer saya, subscriber saya yang nonton dari Amerika ya. Seingat saya dia tinggalnya di New York teman-teman, dan beliau menyampaikan beberapa kali bahwa kondisi di sana itu sebenarnya cukup genting ya. Gentingnya saya nggak tahu sebenarnya sih, karena dia nggak mention secara spesifik apa yang terjadi di sana, but maybe nanti saya akan coba cek untuk DM-nya dia ya di Instagram, karena dia selalu kasih saya informasi seputar apa yang terjadi di sana. Dan ini artinya kalau memang orang yang di sana ngerasakan, ya ini berarti memang sebenarnya bisa dibilang belum saatnya lah market memasuki kondisi primanya. Ya, karena balik lagi, untuk market seperti aset-aset berisiko seperti Bitcoin atau stock market itu memerlukan value of money yang besar ya untuk mengangkat harganya, terutama dari segi demand itu sangat diperlukan. Dan oleh karena itu ya ini secara bias dari sentimen aja saya ngelihatnya memang udah kecenderungan negatif. Oke, ya, mudah-mudahan sampai sini teman-teman sepaham lah dengan saya, karena penjelasan waktu lalu tuh sebenarnya sudah cukup detail ya. Sangat disayangkan videonya harus di take down, padahal saya lihat di live streaming itu oke banget ya pembahasan kita pada saat itu. Dan by the way guys, before saya start, saya tadi udah update untuk Dogecoin. Saya tahu ada beberapa yang mungkin bilang kenapa harus Dogecoin. Memang Dogecoin di sini adalah coin community aja dan pegangannya Elon Musk ya. Kita nggak pernah tahu nanti di next bull run apakah Elon Musk akan goreng koin ini atau dia akan beralih ke koin lain. Tapi ya sejauh ini kalau buat teman-teman yang spekulasi ya saya pikir Dogecoin masih oke lah. Nah teman-teman sekalian, masih banyak koin lain yang bagus, saya setuju ya. Beberapa kasih komen seperti itu, dan mungkin nanti akan saya coba cek ya untuk koin-koin yang kalian request ya. Kalau nggak salah tadi ada yang nanya soal Polkadot, kemudian ada yang nanya juga soal Avalanche, bahkan ada yang nanya soal Banker ya atau BNT. Kebetulan kita lagi ada ongoing trading nih di BNT teman-teman sekalian. But hopefully itu bisa profitable dan semoga kiranya sejalan lah dengan analisis atau ekspektasi kita. Nah teman-teman sekalian, to be clear ya, view saya terhadap Bitcoin itu sejauh ini masih bearish. Utamanya adalah ketika saya melihat bahwa time frame 4 jam ya di sini, ini progres penguatannya tuh sebenarnya bisa diasumsikan adalah progres yang cukup korektif ya. Kita bisa lihat dari sini sebenarnya di mana terbentuk yang namanya ascending channel atau seperti bearish flag pattern ya. Ketika kita melihat harga turun sangat agresif lalu dia naiknya sangat korektif ya, terjadi dalam beberapa kali fase. Dan kalau teman-teman aware, sebenarnya kalau kalian gunakan Fibonacci retracement, ini posisi rejection terjadi precisely dari Fibo 61,8%. That's why ketika saya lupa tanggal 8 hari apa teman-teman. Oh, hari Minggu ya. Hari Minggu saya inform ke teman-teman di advance group, saya update sekitar 16.45. Saya ingat pada saat itu saya lagi keluar, kalau nggak salah lagi di Grand Indonesia ya. Jadi saya di Grand Indonesia, terus saya buka laptop. Oh enggak teman-teman, hari Minggu sore saya lagi di coffee shop aja ya. Jadi mau ada rencana mau ketemu sama teman-teman, ada acara, dan saya decide untuk
update dulu ya ke teman-teman di advance group, dan saya ngelihat bahwa Bitcoin di time frame 4 jam itu terdapat rejection tepat di kisaran Fibonacci 61,8%. That's why saya decide untuk inform ke teman-teman di advance group. Saya ngelihat bahwa ini adalah opportunity untuk melakukan sell short kalau kita lihat dari bigger view ya. Jadi jatuhnya sell short tersebut kita lakukan tepat di area top ini ya, di mana di Fibonacci 61,8% pada higher time frame major, dan dengan penempatan stop loss yang proper which is di atas high point sebelumnya. Saya pikir kalau kita ngejar ke bawah itu masih bisa dapetin 3R lebih kurangnya. Jadi setup saya lebih kurang seperti ini, dan saya inform ke teman-teman bahwasanya selain itu saya ngelihat di time frame 4 jam juga progres penguatan kita terlihat sangat korektif. Dengan rejection yang terjadi di time frame 4 jam, saya pikir ini bisa menjadi konfirmasi yang tepat untuk kita mengambil posisi sell short. Ya, jadi per informasi yang saya deliver itu sebenarnya secara bias saya cenderung bearish. Nah, namun tadi sekitaran jam berapa ya? Saya sempat update di Telegram group sekitar jam setengah 10 malam. Ya, saya lihat di sini Bitcoin itu sebenarnya masih punya kesempatan untuk kembali ter-rebound. Ya, patokannya tuh dari mana? Jadi kalau teman-teman lihat di sini time frame 4 jam, time frame besar ya, kalian gunakan trend line dari low point ketemu low point. Kita tuh udah deket banget sama low point berikutnya. Itu pertama, teman-teman. Kedua, kalau kita lihat confluence apa sih yang bisa mempengaruhi Bitcoin untuk rebound, kalian punya resistance dan support. Setidaknya Bitcoin semenjak tanggal 3 Oktober itu nggak pernah bergerak di bawah level tersebut, which is kita tahu somehow ada player atau investor yang mungkin mempertahankan harga Bitcoin untuk tidak turun lebih jauh dari level tersebut. Oke, nah itu perlu di take note teman-teman sekalian. Jadi setelah kita tahu bahwa area ini adalah area krusial, in case kalian melihat Bitcoin di sini mengalami rebound, you see what I see? There's a high probability di sini bisa terbentuk yang namanya double bottom ya. Sorry, bukan high probability, tapi ada skenario di sini bisa terbentuk yang namanya double bottom. Nah, per saya tadi update sekitar setengah 10 malam ya, ini sekitar setengah 10 malam, itu posisinya harga Bitcoin mengalami rebound. Jadi at least kalau kalian lihat 15 menit patokan pada saat closing candle di 21 atau setengah 10 malam, itu kita bisa asumsi bahwa ini ada potensi loh guys, membentuk yang namanya double bottom. Dan kalau kita lihat di sini itu neckline-nya adalah Fibonacci 61,8%. Jadi ini kayak perfect banget ya. Kalau somehow seandainya si double bottom ini bisa play out dengan baik, itu artinya ada posisi pergerakan yang mereclaim kembali Fibonacci 61,8% di 27.700, plus kalau seandainya supply yang ada pada higher time frame, which is misalkan di time frame 1 jam di sini itu kembali memberikan rejection, ya sebenarnya Bitcoin masih valid ya untuk view saya yang sell short gitu. Tapi kalau misalkan seandainya kita break dari 61,8 dan dia cenderung naik bahkan impulsif banget, mungkin saya akan decide untuk close position saya tanpa kompromi. Ya ibaratnya ya saya selalu punya kesempatan untuk bisa masuk lagi nanti ya, but dengan naiknya yang impulsif itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk lebih waspada. Jadi bisa aja kita exit terlebih dahulu ya, kira-kira seperti itu. Namun 30 menit berselang, kita bisa lihat close candle terjadi dalam keadaan pin bar. Itu artinya sellers masih make a move, dan saya berasumsi bahwa exponential moving average 21 yang sudah mengalami downshift lagi itu kembali menjadi triggernya juga untuk Bitcoin di sini tetap mengalami pelemahan. Terutama rejection terjadi tepat pada Fibonacci exponential moving average 21-nya. Alright, kalau kita lanjutkan ya, pada prosesnya saat ini kita masih berusaha ya untuk naik lagi, dan mungkin ya yang namanya progress membentuk double bottom it still can happen ya teman-teman sekalian. Karena balik lagi, faktor yang paling krusial menurut saya adalah trendline ini ya, ini adalah major support kita. Oke, nah to be clear teman-teman, kalau saya pribadi ngelihat dia bisa close di atas 27.700, itu artinya Bitcoin secara time frame 4 jam dia closing di atas EMA 21. Itu pertama.
Nggak cuma di time frame 4 jam, tapi time frame 1 jam juga kelihatannya exponential akan mengalami yang namanya upshift. By the time itu terjadi, menurut saya sih teman-teman, tidak ada alasan untuk saya mempertahankan sell short yang saya ambil. Jadi saya bisa close position itu lebih dulu dan ya istilahnya meraup keuntungan lah ya, atau mengambil profit yang masih bisa saya bawa pulang lah, ibaratnya seperti itu. Baru kemudian kita decide cari entry point kembali yang lebih menarik, atau melihat momentumnya ketika sudah siap kembali baru kita hajar lagi ya, kira-kira seperti itu. Bitcoin time frame hourly lebih kurangnya itu gambarannya. Sementara kalau time frame daily, saya pikir di sini support resistance masih sama ya, tadi kita mention ya, tanggal 3 Oktober kita belum pernah ngelihat Bitcoin bergerak di bawah itu. Tapi teman-teman jadi ngerti lah ya, kalau Bitcoin somehow sukses nih close candle di bawah ini, nah kalian udah punya bayangan deh tuh ya, kira-kira apa yang berpotensi terjadi. Ya saya pikir very likely Bitcoin akan dibawa testing sampai ke level 26.200 lagi. Tapi kelihatannya itu kan lumayan agresif ya teman-teman. Ya kita lihat aja lah nanti progresnya seperti apa ya. Karena semua itu bergantung dari bagaimana close candle-nya juga. Kalau kalian lihat body candle-nya panjang, agresif, tanpa butut memanjang ke bawah seperti ini, itu bisa dikatakan sangat-sangat valid. Dan by the time itu terjadi, ya udah kita udah tahu nih bahwa preparation untuk market saat ini akan cenderung untuk turun. Ya, kabar baiknya di sini teman-teman, kalau terakhir saya ngecek di Bitcoin Dominance ya, ini sebenarnya bukan kabar baik sih, tapi ya lumayan bad news lah ya untuk holdersnya si altcoins, karena tadi sempat harganya turun ya. Saya pikir di sini ada potensi dia mengalami rejection, but I guess ini respect banget ya dengan SNR-nya, dan kita bisa lihat bahwa ya Bitcoin Dominance masih nanjak nih. Next spot atau next area targetnya ya lebih kurang di sini teman-teman, karena di sini ada area kita bisa consider as a supply, atau sederhananya kita bisa lihat di sini SNR. Jadi kalau saya tambahkan garis ya, lebih kurangnya di sini 51,50%. Berarti kalau misalkan Bitcoin Dominance-nya naik terus di posisi Bitcoin-nya yang cenderung turun, kalian tahu lah ya, altcoins itu bakal lebih suffering. That's why beberapa view saya personally yang saya take action ya untuk si altcoins. Litecoin saya masih sell short, Bitcoin Cash masih sell short, Chainlink juga masih sell short, dan BNT baru banget tadi kita inform ke teman-teman di advance group. Ya ini probably kita actionnya bareng-bareng karena waktu saya inform itu belum breakdown. Nah kalau misalkan udah breakdown masih nggak mau ngambil posisi juga, ya itu tergantung masing-masing sih kalau saya bisa bilang teman-teman ya. Dan overallnya saya lihat penguatan cenderung terbatas seperti tampak membentuk rising wedge, dan kalau ini udah confirm breakdown juga ya saya pikir merupakan keputusan yang tepat ya untuk melakukan sell short pada si altcoins tersebut. Oke, but so far ya saya ngelihat view saya masih memang cenderung bearish, utamanya dari Bitcoin ya, but it all depends on the movement dari sesi Asia nanti pagi ya. Jadi bisa jadi berubah, bisa jadi tiba-tiba reverse lagi dan dia nanjak lagi karena testing ke trend line-nya, atau mungkin naiknya terbatas dan malah jadi reject serta harganya turun kembali ya. But to be clear teman-teman, ini summarize, saya personally view-nya masih bearish ya, as long istilahnya as long posisi daripada si exponential moving average ya, time frame 4 jam kemarin saya sudah jelaskan, ketika dia sudah downshift dan posisinya sebagai resistance, maka Bitcoin bisa dikatakan di sini kecenderungannya adalah trend bearish ya. Until itu terjadi, tadi saya sudah jelaskan, break terhadap neckline atau Fibonacci 1,8 dengan area exponential moving average 21 dari time frame 4 jam, itu berarti menginvalidasi skenario bearish yang saya sebutkan. Jadi kalau itu yang terjadi, teman-teman tinggal simply melihat next potential resistance-nya karena dia kepantul dari trend line dan bisa ke harga yang lebih tinggi. Oke, itu dia gambaran dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Thank you so much for watching. Dan once again guys, if you guys help me to reach 500 likes in this video, my offer still stands. Jadi kita akan melakukan live streaming untuk ngebahas lebih detail seputar altcoins. Tentu saja jika teman-teman sepakat, ya tinggal bantu saya dengan klik likes buttonnya aja. So God bless buat everybody. Thank you so much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Cheers and have a nice day guys. Bye bye.